Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada Anda mawa. Kali ini saya ingin bicara masalah suka. Suka membicarakan baik dalam bentuk bicara kebaikan, suka membicarakan dalam bentuk keburukan. Ya. Ada 3 model manusia itu bicara. Yang pertama, ada sebagian manusia yang selalu membicarakan berkelebihan, berulang-ulang maksud saya. Ya. Bisa dalam bentuk sesama, maksud saya antara manusia dengan manusia, dia bicarakan terus-menerus. Entah itu membicarakan idolanya sebagai penyanyi, entah itu membicarakan dia sebagai seorang bintang film, ya. Atau mungkin idola-idola lain lah ya. Selalu dia bicarakan dan berulang. Entah itu mungkin pemimpinnya, sebegitu kagumnya sehingga dia tidak pernah bosan membicarakan itu. Dan itu hampir rata-rata kita sering dengar. Atau mungkin juga kepada alam, kepada benda-benda, tapi cenderung agak kurang kalau situ. Itu lebih banyak kepada membicarakan sesamanya, biasanya seperti itu. Nah, itu saya bilang ciri-ciri orang yang sedang jatuh suka kepada sesuatu, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Sehingga tidak pernah bosan dia membicarakan kesukaannya kepada sesuatu, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar atau apa yang dia rasakan. Maka saya bilang itulah orang yang sedang jatuh suka. Mungkin kalau bahasa anak mudanya sedang jatuh cinta barangkali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang selalu membicarakan berkelebihan. Jadi ada sebagian manusia yang selalu membicarakan berkelebihan sesamanya. Yang dibicarakan apa? Selalu keburukannya. Keburukan demi keburukan, celak demi celak, selalu dia bicarakan. Entah mungkin masalah kebetulan sesamanya itu, entah mungkin membuat kesalahan mencuri atau menipu, ya. Itu tidak henti-hentinya. Kadang-kadang kita sendiri yang dengar tuh malas. Itu sedang mengalami, kalau saya bilang, orang ini seperti mengalami suatu tekanan. Tekanan apa? Tekanan ketidaksukaan kepada apa yang dia lihat, kepada apa yang dia dengar, kepada apa yang dia rasakan. Kebetulan, ya, situasi pribadinya itu sedang mengalami goncangan, ketidaknyamanan hidup. Maka lebih suka ya, membicarakan orang itu yang berkelebihan dalam bentuk negatif maksud saya. Itu saya bilang tipe orang yang sedang dalam tekanan, atau dalam arti kata tekanan di sini terprovokasi ya oleh situasi, entah itu dari dalam rumah, entah itu siapa saja, sehingga akibatnya seperti itu. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Ada sebagian manusia, ya, dia tidak mau membicarakan berkelebihan pada saat dia mengalami suatu kejadian, entah itu positif, entah itu negatif. Maksud saya, ada orang sebagian mengalami sebuah persoalan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dia selalu menutup diri dan selalu menyudahi, memperpendek sebuah masalah. Ya sudahlah, sudah terjadi toh. Tidak perlu kita bicarakan lagi. Gak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Ada orang seperti itu. Dan itu kita sering temui. Baik itu persoalan besar maupun persoalan kecil. Dia selalu menyederhanakan maksud saya. Setiap masalah hidup. Karena menurut pandangan atau pikiran dia, percuma. Dibesar-besarkan pun sudah terjadi. Maka akibatnya akan membingungkan pikirannya. Lebih baik dia perpendek, diperkecil masalah itu. Nah, itu tipe-tipe orang yang bijak di dalam mengarungi sebuah perjalanan hidup. Nah, orang bijak itu biasanya yang saya tahu ya, dia tidak pernah lepas dari agama, ya. Tidak pernah lepas dari mendengar nasihat-nasihat orang. Dan ketika dia mengalami suatu kegamangan, dia akan bertanya kepada orang yang patut bisa dia tanya. Itu biasanya seperti itu.
Maka saya bilang ada 3 golongan orang itu dalam keseharian hidup. Kalau yang saya lihat, yang pertama orang yang selalu membicarakan berkelebihan apa yang disukai. Yang kedua, ada orang yang membicarakan yang berkelebihan kepada orang yang tidak disukai. Yang ketiga, ada orang yang selalu mensederhanakan setiap perjalanan hidupnya. Karena biasanya orang seperti itu lebih banyak belajar tentang agamanya, lebih banyak mendengar dari cerita-cerita orang berpengalaman, dan lebih banyak dia mau mendengar nasihat-nasihat orang bijak. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini semua berpulang kepada diri saya, diri kita semua dalam yang melihat, maksud saya yang melihat channel ini, saya kembalikan kepada pribadinya masing-masing, tergantung kita menilai. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.